Pemirsa, berjumpa kembali dalam Bincang Velox dengan saya Ade Nurpriyatna Ibrahim. Hari ini kita mau membahas tentang masyarakat sehat melalui program vaksinasi yang efektif. Di depan kita sudah nampak hadir dua pembicara. Yang pertama ada Ibu Siti Nadia, Dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. Selamat datang Bu, selamat menunaikan ibadah puasa. Beliau adalah jubir vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI. Dan yang kedua ada Bapak Dr. Hari Purwanto SH MH. Beliau adalah Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara. Ini sudah melalui protokol kesehatan, maka kita bisa buka Pak Bu untuk berbicara kita lebih nyaman mungkin. Gitu. Sejak pandemi COVID-19 berlangsung, berbagai upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah untuk menjamin keselamatan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan meluncurkan program vaksinasi. Program yang diluncurkan itu mulai sejak Januari 2021 dan diharapkan bisa selesai pada bulan Agustus 2021 untuk mempercepat upaya pemberantasan pandemi COVID-19 yang sudah menelan ribuan korban. Pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan vaksin yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jenis vaksin yang digunakan oleh pemerintah pun beragam. Namun sayangnya masih ada beberapa kalangan masyarakat yang menolak untuk divaksin. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu, bisa jadi karena informasi yang mereka tidak dapat atau ada satu kelompok yang memang memberikan pemahaman yang salah terhadap vaksin ini. Dan Majelis Ulama Indonesia sempat menjatuhkan fatwa haram terhadap salah satu jenis vaksin. Dan saya pikir hari ini mari kita bedah oleh yang orang mumpuni di bidangnya, ada Ibu dan ada Bapak. Saya mulai dari Bapak dulu. Bagaimana pendapat Bapak tentang upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini di Indonesia yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 tahun? Ya, kami terus berupaya dari Badan Intelijen Negara bersama-sama seluruh KL terkait dari Kemenkes, dari BNPB, juga Pemda, dari rumah sakit, dari universitas-universitas rujukan, kemudian juga para peneliti, laboratorium, serta juga bersama seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memberikan literasi publik, karena ini kita tidak bisa bekerja sendiri. Dan semuanya secara simultan berupaya lah untuk masyarakat tetap disiplin mengikuti protokol kesehatan dengan taat azas. Meskipun juga ada sebagian saudara kita yang tidak percaya adanya hal-hal seperti itu. Tapi kita tetap meyakinkan bahwa di masa pandemi kita mesti harus berjaga-jaga. Apalagi melihat situasi seperti dari negeri India yang ternyata setelah ada ritual keagamaan ternyata meledak yang lebih dahsyat lagi, 250.000 orang dalam sehari. Ini sebuah angka yang sangat mentakjubkan dan kita tentu belajar dari situ. Kita lantas juga di situasi puasa jelang Idul Fitri kita lantas juga melarang adanya mudik dan kita hanya membatasi pergerakan untuk wilayah-wilayah yang dekat-dekat. Ini semua adalah menjaga, karena menjaga lebih baik daripada mengobati. Dari seluruh elemen tentu sudah bekerja sama dan bekerja yang luar biasa, termasuk upaya dalam sisi pervaksinan ini ya. Kita mulai dari berbagai unsur termasuk dari kategori usia, dari
pejabat publik hingga juga masyarakat yang terutama kelompok rentan. Dan ini semua adalah upaya kita secara simultan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Oleh karenanya apapun yang menjadi himbauan pemerintah lebih baik ya diikuti, karena tidak ada pemerintah ingin mencelakakan warganya, tidak ada itu. Apalagi Badan Intelijen Negara terus juga melakukan riset-riset dan kerjasama unggulan dengan berbagai KL terkait termasuk universitas-universitas untuk menemukan Genius misalnya bersama dengan UGM, kemudian dulu sebelumnya juga obat bersama dengan UNAIR, kemudian juga kerjasama dengan Eijkman untuk menemukan vaksin merah putih yang mudah-mudahan uji klinisnya nanti sudah bisa sukses. Kemudian juga kerjasama dengan UI untuk juga menemukan peralatan-peralatan alkes, dengan ITB untuk teknik lacak, kemudian juga universitas-universitas lain ya khususnya yang memiliki fakultas kedokteran dan juga farmasi. Semuanya ini ditujukan untuk apa sih? Kita semua bersama-sama bahu-membahu, termasuk di BIN sendiri, di STIN itu ada medical intelligence magister dan sekarang ini. Dari dulu sebelumnya kan rektor di situ, gubernur ya istilahnya, gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara, dan sekarang mendirikan magister itu. Dan kita klinik BIN sekarang juga dikembangkan menjadi sebuah rumah sakit, dan di sana kita juga membuat lab, mobile lab maupun lab yang stasioner yang ada di Supomo, semuanya dikerjakan secara profesional dengan alat-alat yang sudah berstandar internasional, dan semuanya ditujukan untuk mempercepat proses PCR maupun juga bagaimana menjaga dan memberikan penyuluhan kepada publik, ya publik, termasuk juga kita sudah menggunakan media sosial, juga akun-akun resmi BIN untuk memberikan penyuluhan pada masyarakat, termasuk menggunakan media mainstream, dan hari ini di Velog TV channel juga berikan pencerahan seperti ini. Oke. Gitu. Saya coba ke Ibu. Pemerintah telah memesan berbagai jenis vaksin, Bu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Namun masih banyak masyarakat yang belum percaya terhadap keampuhan vaksin tersebut. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Iya, jadi sebelum kita melaksanakan vaksinasi secara nasional ini ya, kita memang sudah melakukan suatu kajian secara cepat ya untuk melihat daerah-daerah mana saja yang penerimaan terhadap vaksin ini tinggi, dan pada kelompok masyarakat mana yang sebenarnya masih ada penolakan atau masih ragu-ragu. Dan ini kita dapatkan datanya, kurang lebih sekitar 7% dari survei yang kita lakukan itu masih secara tegas menolak adanya vaksin. Mungkin tadi Pak Deputi sampaikan masih kan ada yang tidak percaya dan COVID ya Pak ya, sehingga otomatis begitu kita menemukan vaksin sebagai salah satu solusi tambahan dari protokol kesehatan yang selama ini kita ketahui, masih juga masyarakat ada yang tidak mau untuk divaksin karena tadi tidak merasa bahwa COVID-19 itu adalah suatu penyakit yang tentunya membahayakan. Nah, 30-40% masyarakat kita masih ragu-ragu. Itu di awal daripada pelaksanaan vaksinasi kita. Nah, seiring dengan berjalannya waktu sejak vaksin ini pertama kali kita suntikan secara perdana dan diterima oleh Bapak Presiden sendiri pada tanggal 13 Januari, saat ini sudah kurang lebih 17,300.000 dosis sudah disuntikan, yang kurang lebih itu adalah 11 juta orang sudah mendapatkan dosis vaksin pertama ini. Nah, memang tentunya kita tetap harus ya mengedukasi masyarakat, memberikan keyakinan karena vaksin ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru di Indonesia ya. Kalau kita melihat banyak anak-anak kita itu dari kecil sudah dapat vaksin, dan mereka mendapatkan vaksin bukan cuma satu ya, bahkan 9 jenis vaksin, dan kita sendiri mungkin termasuk produk yang divaksin ya seperti itu ya. Jadi itu yang kita ingat kenapa harus ragu dan kenapa harus takut, itu yang pertama. Dan untuk umat Muslim sendiri sebenarnya setiap umroh dan haji juga mendapatkan vaksin ya kan, dan itu tanpa tentunya keraguan. Jadi ini yang kita
mengedukasi terus-menerus ya, sambil kita tahu tadi Pak Deputi sampaikan berbagai cara kita untuk mengedukasi melalui berbagai platform, baik itu media cetak ya Pak, media sosial ya, apalagi kalau kita berbicara saat ini rata-rata media online itu adalah nomor 1 dari media cetak ya Pak. Jadi itu yang memang harus kita perkuat. Seberapa efektifkah program pemerintah ini dalam melindungi masyarakat dari COVID-19? Pertanyaan ini untuk Bapak dan Ibu. Dari Bapak dulu, Mangga. Ya, kita lihat angkanya mulai menurun kurvannya, itu ya. Menurun tadinya memang sampai 14.000 lebih ya dalam sehari, naik lagi. Tapi secara nasional kan sudah mulai menurun. Ini dampak dari kita ada vaksin. Tentu masyarakat lebih pede untuk bergerak, meskipun demikian ya tidak boleh abai, meskipun sudah divaksin tetap kita disiplin, betul. Jadi nanti kalau abai nanti dampaknya malah tidak baik. Tapi yang jelas kita tetap jaga imunitas, tetap berolahraga, kita tetap dengan sinar matahari, terus bergerak, hati tenang, pikiran tenang juga, perut kenyang. Ini sangat sangat membantu. Tapi saya berpikir positif itu akan membantu imunitas, dan kita memang terus memberikan literasi bersama-sama. Hanya sekarang itu kita perlu lakukan bahwa kesembronoan dari masyarakat ini bisa berdampak kepada yang lain. Kita tidak ingin menjadikan sesuatu nanti belakangan kita menyesal. Oleh karenanya himbauan-himbauan yang ada di tengah masyarakat yang sekarang kita ada upaya-upaya mencegah mudik ini, bukan berarti kita lantas melarang silaturahim, tapi silaturahim tetap bisa dilakukan dengan media sosial, dengan Zoom, bisa juga dengan broadcast segala macam. Tetap teknologi sangat membantu sehingga tidak memutus silaturahim, tapi menjaga lebih baik seperti saya bilang tadi daripada mengobati. Dan kita terus supaya vaksin ini bisa dipercepat sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan, yang nanti akan mampu menjangkau ke lini-lini terjauh di tingkat pedesaan, dan juga mereka-mereka yang berdasarkan skala prioritas memang membutuhkan. WFH tetap juga ada, ini membantu, intinya adalah bukan mempersulit, tapi semuanya adalah demi mencegah selama pandemi ini masih bergentayangan istilahnya ya. Karena kita melawan sesuatu yang tidak kelihatan, ini tentu berbeda dengan melawan sesuatu yang tampak. Oleh karenanya kita tetap berupaya sekeras-kerasnya mendisiplinkan masyarakat untuk demi kebaikan bersama, demi kemaslahatan. Dari Ibu mungkin? Iya, jadi kalau pandemi ini kan namanya super wabah ya. Mungkin kalau dalam kehidupan yang real ini bukan nggak real ini ya, tapi artinya kalau kita dalam kondisi perang ya Pak Deputi ya, musuhnya kelihatan gitu. Tapi kalau ini musuhnya nggak kelihatan karena virus kecil dan berada di mana-mana ya. Jadi memang kondisi inilah yang tentunya harus kita jaga, dan kita tahu bahwa kunci daripada penularan virus ini adalah menjaga mobilitas. Makin tinggi mobilitas kita atau pergerakan kita, maka laju penularan semakin tinggi. Jadi betul tadi yang Pak Deputi sampaikan ya, mulai dari Februari itu trennya kita sudah terus cenderung menurun, walaupun ada beberapa daerah yang meningkat. Nah, meningkatnya ini ya mungkin Pak Deputi tahu ya bahwa pergerakan masyarakat sudah mulai terjadi ini di awal-awal. Jadi mereka curi start dulu nih, karena pemerintah sudah bilang nggak boleh mudik. Nah, jadi mereka curi start untuk ini, dan sehingga memang kita melihat ada beberapa peningkatan. Tapi kan kemudian pemerintah melakukan kembali PPKM Mikro dengan harapan kita bisa sama-sama sambil terus tadi mengedukasi ya untuk membatasi mobilitas, keinginan untuk berkumpul bersama keluarga besar, bersama orang tua atau orang yang dituakan, kita tunda. Bukan kita tidak boleh ya Pak Deputi ya, tapi ditunda gitu ya, sampai kita benar-benar memenangkan perang ini. Jadi
Itu saja sih pesannya, terutama di akhir bulan Ramadan kita menyambut Idul Fitri dan kita ingin selamat. Tentang keraguan, kehalalan, ini gimana? Masyarakat banyak meragukan tentang kehalalan vaksin ini. Pendapat Ibu mungkin? Ya, jadi sebenarnya menurut kami ya tidak perlu ada yang dipertentangkan kembali ya, karena sebenarnya baik fatwa MUI sudah mengatakan ya, walaupun di dalam prosesnya vaksin AstraZeneca ini bersentuhan dengan yang haram, tapi fatwa MUI itu sudah mengatakan bahwa vaksin ini mubah, artinya diperbolehkan ya. Nah, memang di produk akhir itu tidak ada lagi kandungan yang bersifat haram, sehingga itulah kemudian NU mengatakan wah ini produknya halal ya. Jadi menurut kami bahwa dengan dua fatwa dari dua organisasi besar ya, apalagi kalau MUI memang mereka yang memiliki otoritas ya untuk menentukan kehalalan produk, dan dengan pernyataan mubah artinya diperbolehkan karena ada beberapa kondisi. Satu, kita tidak punya banyak pilihan untuk memilih vaksin yang suci dan halal. Kedua adalah keterbatasan daripada jumlah vaksin, sehingga kita tidak mungkin kita menunggu jumlah vaksin yang suci dan halal, tapi sementara orang tidak divaksin, padahal resiko kematian, resiko kemudian sakitnya sangat tinggi. Jadi ini yang mungkin dan selalu kita sampaikan, kita juga selalu mengajak teman-teman dari MUI untuk menjelaskan ya mengenai mengapa vaksin ini mubah, dan MUI sendiri kemudian mendorong sebenarnya masyarakat untuk khususnya umat muslim untuk tetap mendapatkan vaksinasi. Oke. Terkait polemik Pak, terkait polemik di tengah masyarakat tentang program vaksinasi ini, tentang kehalalan tadi, terus ini kan bisa mengganggu target pemerintah yang 1 tahun itu. Bagaimana pendapat Bapak dari sisi intelijen melihat situasi, kondisi seperti itu? Masyarakat memang ada ya sebagian seperti itu, dan kita seperti Ibu Nadia sampaikan tadi, memang agama juga sudah menyampaikan bahwa ini mubah. Jadi menurut saya tidak ada persoalan, dan kita ini vaksin juga bukan hanya sekali ini kan, dari masa kecil itu ya kita selalu vaksin, nyatanya juga tidak ada masalah. Prinsipnya adalah untuk kesehatan, untuk pencegahan, dan niat kita adalah niat baik. Tidak ada niat yang negatif atau menyengsarakan atau punya tujuan-tujuan yang politis atau tidak ada. Prinsipnya adalah perlindungan kepentingan publik yang lebih luas. Jadi memang masyarakat ada yang tidak percaya adanya COVID dan atau juga ada termakan isu adanya berita hoax dan sebagainya. Nah, kami dari Badan Intelijen Negara menyampaikan bahwa selama ini yang kita lihat dan diteliti oleh pemerintah dan juga Badan Intelijen Negara turun sampai klinik bahwa COVID itu ada. Dan vaksin ini kita beruntung mendapatkan vaksin dan menjadi prioritas karena apa? Ada 130 negara yang belum dapat. Bahkan di negara Pasifik banyak yang minta tolong kepada Indonesia untuk diberikan meskipun barang seberapa. Intinya adalah kita ini bersyukur dipercaya oleh banyak pihak, banyak negara dan juga kolega, dan kita sendiri terus juga memproduksi vaksin ini dan melalui uji klinis dan sekarang ini berlangsung. Secara prinsip tidak ada kata ingin rakyatnya sengsara ataupun dikorbankan, tidak ada. Kita diputus, nah tidak ada itu ya, sehingga kita ingin semuanya bisa terhindar dari mara bahaya dan bisa dampak-dampak lain bisa kita obati, dampak ekonomi segera kita pulihkan, PHK juga bisa kita pulihkan, kemudian ekspor impor maupun juga investasi serta pariwisata tumbuh, dan semuanya ini kita akan aman dan nyaman tatkala kita sehat. Nah, oleh karenanya berbarengan dengan upaya kita memberikan vaksin ini, percayalah bahwa pemerintah akan
berusaha sekeras-kerasnya memberikan yang terbaik layanan publik kepada masyarakat dan tidak ada tendensi apapun kecuali hanya ingin masyarakat sehat. Itu karena ini kunci dari pemulihan selanjutnya. Demikian. Oke. Makasih. Apa pesan-pesan yang bisa disampaikan pada masyarakat, Bu, untuk memupus keraguan masyarakat terhadap vaksin ini sehingga memberikan ketenangan dan mendorong partisipasi masyarakat ikut serta dalam program vaksinasi nasional dan mensukseskan pemberantasan COVID-19 ini? Ya, jadi kita tahu bahwa sampai saat ini Pak Deputi sudah sampaikan ya, penyakit COVID itu real ya Pak, ada ya Pak ya. Jadi tentunya dengan kondisi seperti itu dan kita tahu penyakit ini sampai sekarang kan belum ketemu obatnya ya. Jadi upaya yang kita lakukan lebih pada upaya pencegahan dan membentengi diri kita terhadap kemungkinan tertular atau menjadi sakit dari virus COVID-19 ini. Jadi vaksinasi ini kita tahu vaksinasi ini sudah membebaskan beberapa penyakit ya, cacar, polio itu sudah terbukti bahwa bahkan bukan hanya Indonesia, dunia juga terbebas dari cacar yang dulu menjadi momok suatu penyakit. Jadi vaksin ini kami tentunya menghimbau bahwa masyarakat tidak perlu ragu. Pemerintah sudah menjamin keamanan mutunya dan kembali lagi saya mengutip apa yang disampaikan Pak Deputi bahwa tidak ada pemerintah ya Pak yang akan mencelakakan masyarakatnya, tidak ada yang mau akan mencelakakan warganya. Jadi kalau saya sering mendengar kata para ulama tuh sami'na wa ta'na ya. Jadi kalau saat ini kondisi ini kita dengarkan apa yang diminta ataupun yang himbau oleh pemerintah sebagai tentunya ulil amri kita pada saat ini ya, pemimpin kita pada saat ini, di mana kita ingin sama-sama, Pak Deputi saya sampaikan ini adalah awal untuk kita melakukan pemulihan lainnya. Jadi ini yang diharapkan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk mendapatkan vaksin karena vaksin ini aman dan vaksin ini memberikan perlindungan kepada diri kita dan orang di sekitar kita. Oke. Pak Deputi, tentang pesan-pesan untuk masyarakat supaya tidak ragu memupus keraguan itu, sekalian closing statement dari Pak. Masyarakat Indonesia sekalian yang berbahagia, kita ingin lakukan yang terbaik untuk negeri ini. Negeri ini kita sendiri yang mengatur, kita sendiri yang menata, kita sendiri yang membuat undang-undang, termasuk bagaimana mengatasi pandemi ini. Mari kita ikuti dengan seksama undang-undang kesehatan maupun juga peraturan-peraturan selama kita menghadapi masa sulit. Dengan bersama-sama kita menegakkan disiplin dan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak, tetap tidak usah mudik lah seperti ini. Mudik bisa kapan-kapan, bisa juga tetap silaturahim dengan teknologi yang ada. Dan kita tidak ingin meninggalkan bom waktu, kita mudik tapi habis itu nangis bareng karena sakit buat apa. Jadi tidak ada gunanya, kita lihat manfaatnya lebih baik daripada mudorotnya. Dan ini semua kita tidak ingin ada suatu lonjakan dan kesia-siaan. Sesudah vaksin demikian kita lakukan tiba-tiba meledak lagi seperti kasus di India. Lantas ini semua penyesalan, ya kan? Oleh karenanya apa yang kita sampaikan tadi, nanti sholat Id juga kita tetap jaga jarak, kita tetap protokol kesehatan. Sholat Id tidak ada yang melarang, hanya tetap kita jaga itu. Tadarus juga kita tetap lakukan, tadarus dengan secara baik. Zakat juga tetap kita lakukan dengan pola-pola yang ada, pembagian. Tidak ada yang kita abai terhadap itu semua. Tapi untuk kali ini mohon maaf, kita ikutilah anjuran pemerintah demi kemaslahatan umat, demi kebaikan bersama. Dan kita juga berdoa supaya ini cepat berlalu. Tapi kita yakin badai pasti berlalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu yang sudah hadir di Bincang Velog kali ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi pada season selanjutnya. Pemirsa, akhirnya
bincang Vlog kali ini harus saya akhiri karena saya pikir kuncinya satu, bagaimana masyarakat hari ini sami'na wa atona terhadap pemerintah. Itu saja kata kuncinya. Dari saya cukup sekian. Salam.